Ketemu lagi kawan-kawan di F2F dan kita punya sesuatu lagi yang membuat kita jadi pinter ya, dan juga membuat kita menjadi lebih berarti di dalam melakukan komunikasi dengan orang Eropa. Ada beberapa hal yang tidak disukai orang Eropa, khususnya pada waktu kode etik dan juga pada waktu di meja makan ya. Saya sering sekali ketemu peserta-peserta Indonesia yang mereka mau coba untuk makan sendiri dan mereka experience makan sendiri tanpa bantuan dari grup-grup leader mereka atau tanpa bantuan dari tour leader mereka ya. Jadi sifatnya free and easy. Kejadian yang sering sekali terjadi, tour leader ini tidak berbicara kepada pesertanya dan tidak memberikan informasi yang cukup berarti ya. Akibatnya timing mereka menjadi kedodoran ya. Contohnya, kalau kita makan di restoran Eropa, ya, kita butuh waktu kurang lebih 2 jam, teman-teman, ya. Karena apa? Mereka hanya punya waktu 3 course yang selalu mereka berikan dalam layanan. Ya, ini secara kultur adalah bawaan dari orang-orang Prancis dulu yang mempelajari yang namanya ilmu mengenyangkan perut atau gastronomi kita panggilnya. Mereka ada aperitif, mereka ada makanan pembuka, ada makanan hidangan tengah-tengah, dan ada makanan penutup ya. Nah, dari aperitif sampai ke dessert ya, itu butuh waktu 2 jam. Ini adalah jamuan makan yang ada di Eropa. Sampai sekarang mereka masih seperti kayak gitu ya, tapi sudah dikompres jadi 3 ya. Kalau dulu 4 sampai 5 ya, sekarang sudah 3 ya. Beda dengan kita, orang-orang Asia. Kita makan nasi keluar, sayur semua keluar segambreng ya. Kita makan cepat, 10 menit sudah selesai. Tapi not with the European ya. Nah, kesempatan ini saya selalu informasikan kepada kawan-kawan tour leader muda kita yang belum experience, yang belum tahu bagaimana mengantisipasi seperti ini. Waktu Anda akan molor jika Anda tidak informasi kepada tamu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi persoalan yang akan terjadi nanti di meja makan ya. Baru pesan 15 menit ya. Makanan juga belum dibuat, apalagi dihidangkan, tapi tour leadernya udah panggil untuk ke bus untuk jalan siap ke kota lain. Ya, nah ini akan jadi masalah sekali. Ya, makanan Eropa harus masuk ke dalam perut dengan tenang, tidak bisa makanan seperti makanan orang Asia. Ya, ada nasi, lauknya keluar segambreng, langsung kita makan, dan setelah itu kita jalan. Ya, nah kenapa saya katakan kita selalu makan makanan Asia yang ada di luar negeri? Karena kita ingin mengirit waktu. Dalam tur perjalanan yang lebih penting adalah bukan di sisi makanan, yaitu kita lebih penting foto dan juga perjalanan untuk ke tempat berikutnya supaya mereka bisa mengomentari perjalanan ini dengan baik. Ya, nah kedua, setelah makan biasanya mereka pasti minum kopi ya. Nah, orang Eropa selalu begitu ya. Karena di Eropa lebih dipentingkan bukan makanannya tapi minumnya. Contohnya ada gelas yang bermacam-macam untuk bir, untuk kopi, dan juga untuk air putih, dan juga untuk wine. Nah itu semuanya adalah kultur mereka. Indonesia tidak punya. Kita kadang-kadang ngambil cangkir buat ambil orange juice. Ini yang terjadi pada waktu kita makan pagi. Ya, dan juga ambil kopi pakai gelas. Gelasnya gelas yang besar. Bukan gelas atau cangkir untuk kopi. Salah kaprah ini masih sampai terjadi sampai sekarang dan orang Eropa sangat marah kalau kita melihat seperti kayak gitu. Ya. Ketiga, body language. Orang Eropa tidak suka dipanggil dengan begini-begini Bapak Ibu. Emangnya burung ya. Nah, itu yang terjadi ya. Kedua, jangan pernah panggil mereka hey, hey ya, tidak pernah ya. Atau kebiasaan kita di Indonesia, Mas atau Mbak ya. Nah, orang Eropa cukup angkat tangan dari jauh ya. Halo, ya, halo. Nah, itu adalah kode etik pada waktu kita memanggil waiter di restoran. Ya, demikian kawan-kawan, inilah kultur-kultur sedikit yang saya berikan supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan mengerti kode etis yang ada di Eropa dan juga negara-negara lainnya yang nanti saya akan bawakan lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Salam F2F Indonesia.